Haleluya, Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dalam program GPD Film Latih Mas Menyapa. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pagi hari ini, dan kita patut bersyukur, karena sesungguhnya apa yang Tuhan buat bagi setiap kita baik adanya. Mari pada kesempatan pagi ini, kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan, di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Surat Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21, begini firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah merupakan bagian daripada doa Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus pada waktu itu, di mana di dalam doanya Rasul Paulus boleh mengutarakan bahwa Allah yang mereka kenal dan yang mereka percayai adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar dari kemampuan, di luar dari apa yang dipikirkan oleh manusia biasa. Dan sesungguhnya Dia adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang berdaulat, Allah yang bertata di atas segala ciptaannya. Di dalam ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Rasul Paulus boleh memberikan penegasan bagi jemaat Tuhan yang ada, bahwa sesungguhnya Allah yang mereka kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Atau dengan kata lain, bahwa Allah yang dipercayai oleh segenap orang-orang yang percaya adalah Allah yang mampu melakukan melampaui apa yang kita minta sesungguhnya. Dan tentunya kesemuanya itu boleh Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, sesuai dengan ayat pembacaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, di mana di sana dikatakan bahwa seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Berbicara mengenai kuasa, ini berbicara mengenai dunamis yang datangnya daripada Allah, dan tentunya kuasa ini boleh bekerja melalui rohnya yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya kesemuanya itu boleh memberikan kita satu pemahaman atau pengertian ya, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa, dan di dalam kemahakuasaannya Dia memiliki 1001 cara di dalam menolong setiap umatnya, bahkan jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan sesungguhnya Tuhan boleh melakukan itu bagi setiap orang yang terus percaya, yang terus mengandalkannya, dan yang terus mengasihinya dengan segenap hati. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang paling tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, dan Dia adalah Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi setiap umat yang dikasihinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai refleksi bagi kita pagi hari ini, saya mau katakan bagi setiap kita bahwa sesungguhnya kita patut bersyukur karena kita punya Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kita patut bersukacita akan hal itu. Dan yang menjadi bagian kita ketika kita telah menjadi orang yang percaya adalah bagaimana kita boleh bisa mempercayai bahwa jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan, itu yang Allah sediakan bagi setiap kita. Maka ada beberapa hal yang mau saya bagikan bagi kita pagi hari ini, agar apa yang Allah pikirkan dan rencanakan bagi setiap kita sesungguhnya itu boleh tergenapi dan boleh menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita terus izinkan Dia memerintah dan menguasai seluruh totalitas hidup kita.
Di dalam ayatnya yang ke-17 di sana dikatakan, di dalam pasal yang ketiga, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah boleh mengizinkan Dia untuk boleh memerintah seutuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita boleh mengizinkan Dia boleh menguasai seluruh totalitas hidup kita, maka satu hal yang pasti bahwa itu akan boleh membuat kita semakin berakar dan bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dan tentunya itu yang Allah mau bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, kalau kita boleh merindukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan kita doakan itu boleh menjadi bagian kita, yang harus kita lakukan adalah biarlah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk terus mengenal Dia dengan baik dan benar. Di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 di sana dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam ayat yang ke-19 bagian pertama di sana dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Sekali lagi saya mau tegaskan bagi kita, biarlah setiap kita hendaknya boleh mengenal Dia dengan benar melalui kuasa firman-Nya yang senantiasa boleh kita baca dan kita renungkan setiap hari. Nah, di dalam firman-Nya kita boleh terus semakin memahami, kita boleh semakin mengenal Dia dengan benar, bahwasanya Dia adalah Allah yang setia bagi kita, Dia adalah Allah yang peduli dengan kita, dan Dia adalah Allah yang tahu yang paling terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini sedang kita doakan, sedang kita gumuli, bahkan apa yang menjadi harapan kita. Saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, ketika kita mau mengizinkan Dia memerintah seutuhnya dalam hidup kita dan boleh berusaha dengan sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar melalui kuasa firman-Nya, maka Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi setiap kita dengan karyanya demi karyanya yang begitu ajaib dan dahsyat bagi setiap kita. Dan pada akhirnya kita boleh bisa berkata, bagi Tuhan segala kemuliaan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 yang dikatakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini boleh memberikan kita satu pernyataan bahwasanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan biarlah kiranya melalui seluruh aspek hidup kita nama Tuhan boleh terus dimuliakan, nama Tuhan boleh terus diagungkan, dan nama Tuhan boleh terus ditinggikan di dalam seluruh apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan itu yang Engkau akan anugerahi bagi setiap kami yang terus percaya, yang terus mengizinkan Engkau untuk boleh memerintah seutuhnya dalam hidup kami, dan ketika kami boleh mengenal-Mu dengan benar melalui kuasa firman-Mu. Allah Roh Kudus Tuhan, mampukan kami agar kami boleh terus semakin mengalami Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan berdaulat sepenuhnya atas kami pagi hari ini, memampukan kami untuk memahami firman-Mu sehingga rema demi rema yang baru menjadi bagian setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh dan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan berkati mereka satu persatu, dan biarlah kasih setia-Mu boleh terus melingkupi setiap mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil, dan Engkau saja yang memimpin mereka di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri renungan firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.